Indonesia adalah salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia memiliki iklim yang unik, yaitu beriklim tropis. Terkadang matahari sangat terik dan membuat udara begitu panas. Namun, terkadang hujan deras berkepanjangan membuat udara begitu dingin dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan banjir. Dengan keadaan iklim yang seperti ini, desain bangunan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan menciptakan bangunan yang bisa beradaptasi dengan kondisi iklim yang ada, sehingga bangunan itu bisa memberi kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Konsep inilah yang disebut dengan arsitektur tropis. Prinsip dasar dari arsitektur tropis adalah mencegah air hujan masuk, mencegah panas berlebih masuk, menjaga kelembapan udara, dan membuat udara tetap nyaman bagi penghuni bangunan. Lalu, seperti apa sih arsitektur tropis? Banyak yang mendefinisikan arsitektur tropis hanya dari tampilan dan bentukan bangunannya saja. Padahal, arsitektur tropis itu lebih mencakup sistem dari bangunannya. Sistem yang dimaksud mulai dari perancangan denah, pengaturan ruang-ruang di dalam bangunan, mengatur sirkulasi udara, dan sinar matahari masuk ke bangunan. Serta pemilihan material itu juga termasuk dalam sistem. Sehingga meski bentuk dan gayanya bisa bermacam-macam, namun jika sistemnya menggunakan prinsip arsitektur tropis, maka bangunan tersebut bisa dikatakan bangunan tropis. Meski bentuk dan gaya desain bisa bermacam-macam, tetapi tetap ada karakteristik dan ciri umum. Ciri yang pertama adalah bentuk atap yang miring. Atap yang miring ini berfungsi untuk mengalirkan hujan ke tanah. Perlu kemiringan tertentu, biasanya di atas 30 derajat, agar air hujan langsung turun ke tanah, sehingga tidak menggenang di permukaan atap bangunan. Atap miring akan menciptakan ruang kosong di bawah atap. Ruang kosong ini bertujuan agar mengurangi panas, sehingga panas tersebut langsung masuk ke dalam ruangan. Karena zaman juga sudah berkembang, maka tidak selalu atap bangunan itu harus terlihat miring. Untuk memberi kesan lebih modern, kita bisa memberi looks atap yang datar, namun sebenarnya di bagian dalamnya tetaplah menggunakan atap miring. Karena bagaimanapun juga, kita di daerah tropis, atap datar itu tidak bisa mengalirkan air hujan dengan baik. Jadi kita tetap perlu menggunakan atap miring. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah contoh bangunan yang menggunakan atap miring. Ada IAC House dari Pranala Associate, ada SH House dari Ruang Rona, dan ada Trow House dari Delusion. Mungkin banyak mahasiswa ataupun praktisi yang menganggap bahwa atap miring ini terlihat sangat tradisional. Namun sebenarnya penggunaan atap miring ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara, sehingga tampilan tetap modern dan sangat cantik. Lalu yang kedua, ini adalah kelompok di mana bangunannya itu looks-nya menggunakan atap datar, namun sebenarnya dia ini bangunannya atap miring. Jadi kita bisa lihat dari ketiga project ini, memang secara looks itu menggunakan atap yang datar, namun jika kita lihat bagian dalamnya, maka dia ini miring. Ini yang saya maksud, bagaimana kita bisa menanggapi kondisi zaman, namun tetap juga mengadaptasi arsitektur yang sesuai dengan iklim kita. Ciri kedua, selain atap miring adalah peritisan atap. Jadi peritisan atau bisa dibilang overstack adalah bagian atap yang menonjol keluar atau melebihi ukuran bangunan. Fungsinya adalah sebagai peneduh bangunan, menghindari kebocoran dari atap atau yang sering disebut dengan tampias, dan untuk melindungi jendela dari sinar matahari langsung, sehingga yang masuk hanyalah cahayanya dan bukan panasnya. Kemudian ini juga melindungi masuknya air hujan ke dalam bangunan. Lalu ciri yang ketiga, memiliki secondary skin. Jadi selain menggunakan peritisan, pencegahan panas matahari ini bisa dilakukan dengan secondary skin. Secondary skin adalah kulit kedua dari bangunan yang berfungsi sebagai pelindung bangunan agar panas matahari tidak masuk secara langsung, sehingga dia menjadi filter. Setelah melewati second skin, maka yang masuk ke dalam rumah adalah cahaya tidak langsung, sehingga suhunya tentu lebih dingin dibandingkan cahaya langsung dari sinar matahari. Secondary skin ini biasa dibuat dari berbagai model dan berbagai bahan. Namun yang paling sering digunakan adalah kisi-kisi yang terbuat dari kayu, besi, dan lain-lain. Setelah kita membahas tampilan, kita membahas mengenai sistem. Yang pertama adalah penataan layout bangunan. Jadi menata layout bangunan itu dalam arti kita memperhatikan arah datangnya sinar matahari. Orientasi timur dan barat itu merupakan arah yang terkena sorotan matahari paling banyak.
Sehingga jika kita memasang jendela di kedua sisi ini, maka akan membuat ruangan menjadi sangat panas. Lebih baik bukan seperti jendela berada di utara selatan agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Hal lain yang berhubungan dengan penataan layout adalah menaruh area servis di barat. Area servis ini bisa gudang, garasi, dan lain-lain ya. Kemudian harus ada sirkulasi silang. Jadi setelah sinar matahari, aspek penting berikutnya adalah udara. Oleh sebab itu, bangunan tropis harus menerapkan sistem sirkulasi silang. Sirkulasi silang adalah membuat bukaan yang letaknya saling berhadapan dalam satu ruangan. Dengan begitu, udara dapat mengalir di dalam bangunan. Karena udara yang mengalir, maka pergantian udara di ruangan itu menjadi stabil, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Namun perletakan bukaan juga harus diperhatikan. Yang dimaksud saling berhadapan bukanlah berhadapan secara langsung, namun secara silang. Kita bisa lihat contoh gambar ini. Ini adalah contoh dari sirkulasi silang. Ada yang dari tampak atas atau tampak denah. Kita lihat bukaannya ini berhadapan, namun tidak dalam tegak lurus, tetapi berhadapan secara silang. Dengan begitu, udara itu bisa belok terlebih dahulu, sehingga udaranya itu bisa mengalir di dalam ruangan, baru dia keluar. Jika kita langsung membuatnya tegak lurus berhadapan, maka udaranya tidak dapat kesempatan untuk bisa bersirkulasi di dalam bangunan, tetapi udara yang masuk langsung terbuang keluar. Kemudian dari tampak samping atau tampak potongan, angin pun juga seperti itu dibuat silang. Yang sisi satunya berada di bawah bukaannya, dan di sisi yang satunya lagi bukaannya berada di atas. Hal ini memberikan sirkulasi silang. Jadi udara yang masuk, dia akan naik perlahan, sehingga di dalam ruangan tetap akan terasa ada udara yang mengalir. Jika lurus secara tegak lurus, maka udara yang mengalir itu akan lebih sedikit ketimbang udara yang silang ventilasinya. Tujuan utama dari arsitektur tropis adalah mengadaptasikan bangunan sebaik-baiknya terhadap lingkungan yang beriklim tropis, membuat ruangan nyaman, dan juga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi bukan soal dari bentuknya, tapi mengenai kenyamanan bagi penggunanya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga kalian paham mengenai arsitektur tropis dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.